Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Nasail Ibad. Kita masuk kepada makalah ke-41 ya. Makalah sebelumnya sudah diamalkan ya. Ada syair dari Imam Al-Ghazali sudah dibaca di situ, dihafal. Ya, coba nih, ini ada pesannya kan gitu ya. Atatlubu an takuna katsiral mali, terus wa yusma'u bi fil maqali, ya gitu ya. Terus wa min kullin idada tasarrubi min kullir rijali wa yatingkal gina wa turasa'ida muhaban Roman wa kasirul mali wa tughfa kulla hadisatin wa mukrin minal a'da wa mimman kana wali. Fakul ya hayyu ya qayyumu alfan mukammalatan ala marril layali bilailin au naharin inna fima asyartu ilaihi murkhisukul la magali falazim ma zakartu wa la tadahu fa fi tablugil rutabal awali. Itu syair yang isinya ada perintah kita wirid berapa? 1000 kali Al-Hayyu dan Al-Qayyum ya. Kalau kita ingin mendapat banyak harta katanya, banyak teman didengar ya, tentu maksudnya banyak teman, banyak pengaruh, baca tuh setiap hari, pagi atau malam atau siang enggak apa-apa ya, sehari 1000 kali gitu, sehari 1000 kali ya.
Nah itu, ini yang kemarin beberapa minggu lalu kita ini boleh itu dibaca. Nah kita masuk nih kepada makalah kita. Makalah berikutnya itu adalah makalah al-hadi wal arba'un, makalah ke-41 ya. Qila dikatakan di sini maksudnya oleh para alim ulama ya, dikatakan di sini apa ya, iza aradallahu bi abdi khairan, apabila Allah menginginkan kepada seorang hamba itu satu kebaikan, maksudnya di sini adalah ya kebaikan yang harus diraih oleh seorang hamba. Jadi maksudnya hamba itulah yang meraihnya, karena dengan dia meraihnya itulah dia akan mendapat kebaikan dari Allah. Paham nih maksudnya nih? Jadi bukan berarti kita nyalahin Allah. Wah, saya ini belum menjadi orang yang mendapati kebaikan dari Allah, Allah belum tentukan. Tidak begitu, paham? Karena wa ma'allahu zulman lil abid, sesungguhnya Allah itu tidak zalim kepada hambanya. Jadi gini, misalnya ada seorang yang berbuat jahat, lalu dia berkata, ya misalnya dia berkata, ya ini kan juga saya memang belum dikehendaki oleh Allah untuk berbuat baik. Itu kurang ajar, menisbatkan kejahatannya dengan apa? Dengan perbuatan Allah, padahal dia yang berbuat jahat, paham? Dan dia diberitahu oleh Allah kalau berbuat jahat akan diazab kalau dia nggak tobat. Ya, berarti apa? Kalau dia menyalahkan kepada Allah, berarti Allah zalim kepada hambanya, memaksa hambanya untuk diazab, paham? Nggak gitu. Maksudnya itu adalah kita disuruh memilih, yang Allah juga katakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, ya kan? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya kan gitu. Wa hadainahu najdain, itu ayat-ayat Allah tuh ya, dua jalan, baik dan buruk, kita yang milih. Paham sini? Karena Allah tidak akan pernah menginginkan kepada hamba-hambanya itu keburukan. Tidak ada zalim, cuma hambanya saja yang memilih jalan keburukan, ya. Nah, kalau dikatakan di sini idza aradallahu bi abdi khairan, ya, maksudnya seorang hamba itu kalau mau memperoleh kebaikan dari Allah, itu jalanilah yang ini kamilan, secara sempurna, ya. Apa kata ulama di sini? Maka katanya fafaqahu fiddin. Nah, Allah akan fakihkan dia dalam urusan agama. Maksudnya kamu itu harus fakih dalam urusan agama. Raihlah kefakihan agama itu biar mendapati kebaikan dari Allah. Kebaikan dari Allah. Paham dah? Jadi bukan berarti loh, saya ini bego dalam urusan agama, katanya seseorang misalnya, berarti saya tidak diinginkan kebaikan dari Allah. Bukan, kamunya aja yang nggak mau belajar, ya. Coba kalau dia belajar agama, dia meraih kebaikan dari Allah. Paham tak? Jadi bukan dibalik dengan pemahaman bahwa dia ini menyalahkan Allah, tidak boleh itu. Allah nggak akan zalim, nggak akan Allah itu bagaimana zalim kepada hambanya. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Jadi kalau gitu gimana? Kalau kamu ingin mendapati kebaikan dari Allah, fakihlah dalam agama, gitu maksudnya. Paham? Ya, ini jadi bukan dibalik. Tapi apakah betul bahasa ini? Iya, maksudnya itu adalah
kamu akan pasti mendapati kebaikan dari Allah kalau kamu itu faqih dalam agama. Paham nih? Makanya kita harus meraih itu, belajar yang benar. Ya. Gitu. Nah, bahkan dikatakan di sini fi usulihi wa furu'ihi, yaitu dalam masalah dasar urusan agama ini, ya, dalam masalah usul dan masalah furu dalam agama ini. Ya, dalam masalah cabang mendasar akidah, ya, itu termasuk bagian yang mendasar dalam masalah agama. Atau misalnya ya tadi fikih, usul fikih, itu bagian yang mendasar dalam agama gitu ya. Paham enggak? Jadi kita yang meraihnya. Kenapa ke sana? Enggak ke sana, kenapa? Oh. Ya. Yeah. Ya, paham nih? Ini yang pertama. Kalau kita ingin mendapati kebaikan dari Allah. Yang kedua, dikatakan di sini, wa zahaduhu fid dunya, dan Allah menjadikannya dia ini zuhud kepada dunia. Yakni maksudnya adalah ay ja'ala qalbahu, yakni Allah menjadikan pada hatinya itu khalian mimma khalat minhu, ya, yadahu. Ya. Jadi di sini Allah menjadikan pada hatinya itu, maksud di sini adalah kosong dari dunia itu, ya, terhadap apa yang diambil pada tangannya. Jadi menjadikan dunia itu bukan di hatinya tapi di tangannya. Maksudnya bagaimana ini? Dia meraih, dia menempatkan dunia itu di mana? Di tangan dia, bukan di hati dia, bukan di benak dia, paham? Jadi bukan menjadi tujuan. Kita sudah pernah bahas ya, zuhud dalam pembahasan sebelumnya. Bagaimana orang yang zuhud itu? Berawal dari pertanyaan salah seorang sahabat Rasul, ya, Sa'ad bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya, ditanya oleh dia, "Ya Rasul, dullani ila amalin idza amaltuhu ahabani Allah wa ahabani an-nas." Ya, ini pertanyaan nih dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ingat, hadis keberapa ya? 31, 33. Ya sekitar situ, 30-an. Ya. Dullani ila amalin idza amaltuhu, ya kan? Ahabani Allah wa ahabani an-nas. Tunjukkan kepadaku ya Allah, ya Rasul, apabila aku mengamalkan satu amal, yang amal itu aku dicintai oleh Allah dan aku dicintai oleh manusia. Apa nih? Izhad fima indallah yuhibbukallah, wazhad fima indanas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dengan apa yang ada dengan apa yang di dunia ini, kamu akan dicintai oleh Allah. Tuh. Dan zuhudlah kamu dengan apa yang dimiliki oleh manusia, kamu akan apa? Dicintai oleh manusia. Zuhud itu dalam syarahnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam itu menjelaskan 4 syarat dari zuhud ini. 3 kepada Allah, 1 kepada manusia. 3-nya ini apa? Lebih mementingkan apa yang di sisi Allah. Ini untuk zuhud nih, supaya dunia nggak di hati, mementingkan apa yang di sisi Allah. Yang kedua, ini, ya kan? Ya. Apabila kesabaran terhadap musibah yang Allah berikan itu lebih dia sukai ketimbang tidak adanya musibah itu. Jadi sabar dengan keputusan Allah.
ketentuan Allah, qada dari Allah. Dan yang ketiga itu adalah apabila pujian dan celaan manusia tidak lagi mempengaruhinya. Kenapa? Karena dia yakin pujian hanya milik Allah, ya. Celaan hanya milik iblis, ya. Jadi kalau ada manusia memuji dia, kembalikan kepada Allah. Apa? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Apa pujinya? Alhamdulillah. Nih supaya nggak ngantuk nih. Ya kan gitu, ada tuh ya penceramah ya. Gimana ya? Lupa ya, udah nggak usah. Gitu ya. Nah, jadi pujian hanya milik Allah, celaan hanya milik iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu udah berdoa kita ta'awuz. Ketiga, satu lagi apa? Kepada manusia. Tidak menginginkan apa yang ada pada manusia. Kenapa? Karena tiga ini sudah ada. Dia lebih menginginkan apa yang di sisi Allah, dia lebih sabar terhadap qada Allah, dan dia tidak ingin juga pujian-pujian manusia. Makanya apa yang manusia punya dia nggak pingin. Maksudnya apa? Berupa harta benda dunia. Ini maksudnya. Dia biasa saja. Kalau ada orang mendapati harta benda dunia, dia kembalikan, alhamdulillah kita masih hidup di dunia, ya punya begini. Walaupun kadang panas juga ya, pengen juga gitu ya kali ya. Ya biasa manusia karena punya garizatul baqa. Apa? Hubut tamaluk, cinta kepada harta. Temennya pakai kerudung, ya kan? Bagus, bermerek, ya, mereknya merek terkenal. Wah, saya juga pengen beli, minta. Padahal nggak punya duit misalnya. Ya nggak usah kayak gitu. Ya biasa saja. Yang penting kita punya kerudung yang menutup aurat gitu. Kayak ayah juga gitu. Kalian punya kerudung, ayah nggak pingin. Iya dah. Iya, ayah nggak pingin. Iya, walaupun mereknya bagus juga ayah nggak ingin. Bener deh. Iya kan. Ya seperti itulah kira-kira. Maksudnya bukan berarti kayak gitu, tapi apa? Ya sudah, itu bagian dia. Sama-sama saya bilang kan, ya kan? Ya bagian kamu, ya kamu yang harus pakai kerudung. Kenapa? Tanggung jawab kamu menutup aurat dari seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Lah kalau ayah yang nggak mesti, rambut masih kelihatan, nggak apa-apa, ya kan? Paham nggak? Begitu juga dengan orang kaya di dunia. Dia punya harta, punya mobil, punya motor banyak, punya rumah banyak, punya tanah. Ya sudah, biarin dia. Dia tanggung jawab dia kepada Allah. Allah akan menghisab juga. Bagian kita, ya kita tetap biasa saja. Tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh manusia. Tapi ini berat, ini susah. Kadang kita pikir juga ya kerasanya tadi. Makanya harus kita latih ya. Ini kebaikan dari Allah. Kenapa? Dia menjadi orang yang zuhud. Dia berusaha menjadi orang yang zuhud. Paham nih? Diulang-ulang. Wah, pernah berapa kali aja. Ya nggak apa-apa, diulangi terus juga nggak masalah. Ya. Paham nih? Ayo, tahan, jangan ngantuk sebentar. Terus. Yang ketiga di sini, ya kan? Wa basarruhu bi uyubi, ya, nafsihi, ya, dan penglihatannya itu kembali kepada aib dirinya sendiri. Yang ketiga nih. Maksudnya itu Allah menjadikan, kalau dalam bahasa letterlexnya, menjadikan penglihatannya itu hanya melihat aib dirinya sendiri. Maksudnya kita ini jangan ngorek-ngorek perhatiannya kepada aib orang lain. Ya, tahan. Jangan perhatian kepada aib orang lain, tapi perhatikan kekurangan diri kita. Kita ini bagaimana? Diri saya ini gimana? Masih kurang ini. Ya, sholatnya mungkin kurang banyak, sholat nafilahnya, ya kan?
wiridnya kurang banyak, belajarnya kurang tekun, ya, menghafalnya misal kurang tambahan lagi, saya ini masih kurang. Jangan ngomongin orang, jangan ngomongin aib orang lain. Dia tuh gitu orangnya, lagi belajar ngantukan terus, loh, padahal dia malah tidur kan gitu. Dia ngantuk cuma ngantuk aja, dia malah tidur, nggak datang pengajian, nggak datang belajar. Nggak boleh, paham nggak? Jangan membicarakan, melihat aib orang lain itu nggak boleh. Cuma memang kadang susah kalau kita ini dalam suasana yang tidak disibukkan dengan kebaikan. Makanya kalian tuh gini, kalau tidak ada acara apa gimana, ya isi dengan kebaikan. Ya tentu kalau kalian misal menghafal Al-Quran, hafalin Quran, membaca Quran, itu lebih baik ditimbang apa? Ngobrol yang nggak beres-beres, kongres terus dia, kongko ora beres-beres, nah, kan gitu. Kongres terus dia itu kan, ngumpul. Gimana dia ngomongin, nah, tadi yang nggak ada ujungnya, nggak selesai, keburukan orang, temennya, nggak boleh itu. Hati-hati nih, apalagi ngomongin keburukan, masya Allah, na'udzubillah, orang tuanya sendiri. Gimana kok ngomongin keburukan orang tua sendiri dengan membicarakan keburukan orang tua orang lain, temannya? Nggak boleh. Apalagi juga membicarakan keburukan gurunya, nggak boleh juga. Ya, jadi kita memilih apa? Memilih untuk melihat aib kita sendiri. Saya ini masih kurang. Nah, ini cuma ini dilatih. Paham? Jadi gitu tuh. Nah, oleh karena itu, ya, 3 hal ini tuh harus kita raih, bukan nungguin dari Allah. Loh, tapi kan kalau Allah memang nggak berbuat, nggak menghendaki, kita juga nggak bisa. Loh ya, mana tahu kamu Allah itu tahu hendak atau tidak. Loh kalau kamu nggak mau meraihnya, ya kan? Ya. Nah, jadi 3 hal ini nih. Tafaqquh fid din, ngerti dalam agama semuanya. Makanya dikatakan di sini dari mulai usul dan juga mulai furu', semuanya ngerti tentang akidah, syariah, semuanya dakwah, semuanya ngerti, bisa proses menuju itu. Kalian nanya misalnya, oh ayah juga sudah ngerti semua, ya belum, kita proses bareng-bareng, ya. Makanya kita tahu bahwa diri kita ini belum ngerti, makanya bagaimana? Makanya belajar gitu. Sampai kapan belajar? Sampai tua, sampai mati, iya. Ya kan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai liang lahat. Nggak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Apalagi belajar ilmu agama yang Allah ridho, senang. Ya. Terus juga zuhud, nggak rakus terhadap dunia. Nah, terus juga dia melihat aibnya sendiri. Ini berikutnya sudah makalah ke 42. Makalah 42. Itu banyak sekali ya. Ya, insyaallah minggu depan aja. Cukup. Ya, nih ada wirid ya hayyu ya qayyum 1000 kali, baik pagi atau siang. Bentar kok itu. Ya, itu sebelumnya. Ya. Baca boleh. Dari mana sumbernya? Dari buku Kitab Nasul Ibad. Siapa yang melaksanakannya? Imam Al-Ghazali. Ya. Pakai kalau mau dilantunkan syairnya dengan bahar wafir. Nah, seperti itu. Cukup ya? Ya, sedikit sini. Terima kasih. Ya, coba kita, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan hamdalah baca surat Al-Asr. Ya, yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.